Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya memberikan kenikmatannya kepada kita semua dan memberikan karunia-Nya kepada kita semua, dan dimana Allah Subhanahu wa taala juga selalu menolong kita dan memudahkan langkah kita untuk kita bisa bermajelis ilmu, untuk kita bisa talabatul ilm, yang dimana dengan ilmu ini kita bisa selamat dari fitnah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan berikan ujian-ujian sebagai bentuk fitnah, sebagai bentuk ujian kepada kita semua, yang dimana seseorang tidaklah selamat di dalam ujian-ujian tersebut kecuali seseorang itu betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali seseorang tersebut betul-betul kenal dengan hakikat agamanya, hakikat perjalanan dia selama dia berada di dunia ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh kami benar-benar akan memberikan fitnah atau ujian kepada kalian semua. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum kalian. Tujuan dari fitnah tersebut, tujuan dari ujian tersebut, fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin, supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kita yang imannya itu jujur, siapa di antara kita yang di dalam perjalanan ini betul-betul kenal dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyelesaikan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamanal kadzibin, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan mengetahui siapa di antara kalian, siapa di antara kita semua yang berbohong di dalam hakikat keimanan tersebut. Di mana ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukannya malah justru mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi justru malah sebaliknya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, di sini pentingnya kita untuk kita bisa talabatul ilm, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk
senjata bagi kita semua, sebagai bentuk bekal di dalam menghadapi fitnah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita semua. Terkhusus seseorang itu betul-betul kenal dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang rasul. Tujuannya hanya untuk supaya kita kenal dengan Allah, supaya kita kenal dengan yang menciptakan kita, supaya kita kenal dengan Zat yang maha luar biasa tersebut. Oleh karena itu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang berbarokah ini, di mana kita telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita akan membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Wakil. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala, apa yang sebelumnya, Pak? Asy-Syafi. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan segala penyakit. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan obat kepada kita semua, baik obat secara zahir maupun obat secara batin. Sekarang insyaallah kita akan membahas tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil, yang dimana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam ayat-ayatnya menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Wakil. Allah mengatakan di dalam ayatnya, wa tawakkal 'alallah wa kafa billahi wakila. Dan bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat kalian untuk bertawakal. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayatnya yang lain, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan segala sesuatu, dan dialah Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Wakil ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama Al-Wakil ini sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yaitu 14 kali di dalam Al-Qur'an. Tetapi dari 14 kali ini, apakah kita sering mentadabburi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil ini? Apakah kita betul-betul menjalankan konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil ini? Maka itulah yang harus betul-betul kita perbaiki. Oleh karena itu, insyaallah kita akan memperbaharui keimanan kita, pengenalan kita dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Al-Wakil sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yang dikatakan oleh Imam Al-Jauhari, yaitu hendaknya seseorang itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil, Allah Subhanahu wa taala itu akan menyelesaikan urusan-urusan kita semua. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi di dalam ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 102, ketika Allah mengatakan dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan itulah Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian,
yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dialah Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan fa ikhbaruhu bi annahu ala kulli syai'in wakil, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan tempat untuk kita bergantung, yadullu ala ihatati ilmihi bi jami'il asya'. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil ini yang pertama menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur seluruh makhluk-makhluknya, gak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengatur alam sedemikian rupanya, sedemikian tertibnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mempunyai ilmu yang sangat luar biasa. Meliputi segala sesuatu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa kamali qudratihi ala tadbiriha, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam mengatur alam semesta ini. Wa kamali hikmatihi allati yad'a bihal asya'u mawadhi'aha, dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam hikmahnya, di dalam kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Ini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala berkaitan dengan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Allah adalah tempat kita untuk bertawakal kepada Allah, menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan, Allah mengatur, dan Allah mengilmui, dan kesempurnaan pengaturan Allah dan kesempurnaan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna, kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak menggantungkan hati-hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa kita tidak pasrahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang mukmin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan standar orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minun, hanya saja orang-orang yang beriman. Bagaimana sih sifatnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sifatnya orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala jadikan standar keimanan seseorang, apabila dibacakan ayat-ayat Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal. Ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuji sifat orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjadikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan syarat keimanan seseorang. Allah mengatakan di akhir-akhir surat Yunus, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ayat ini Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mempunyai kekuatan bahasa Arab, ayat ini sangat betul-betul nempel. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala
menjadikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dua syarat. Syarat kalian Islam dan syarat kalian iman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kuntum amantum billah? Kata Allah, kalau kalian beriman kepada Allah. Kalian beriman enggak kepada Allah? Kalau kalian ngaku beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu. Tawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang lagi, in kuntum muslimin. Kalau kalian betul-betul muslim, ya bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua kali syarat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syarat untuk orang itu Islam dan syarat orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakkal 'ala Allah, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama Al-Wakil, yaitu tempat untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman kepada Allah ketika mereka bertawakal kepada Allah, dan Allah jadikan tawakal itu syarat bagi keimanan seseorang dan Islamnya seseorang. Bukankah kita banyak sekali urusan bapak-bapak? Bukankah kita banyak sekali urusan-urusan kita yang harus kita tawakal, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita banyak sekali masalah-masalah di dalam kehidupan ini yang sepatutnya bagi kita untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kita banyak sekali menghadapi problem-problem, baik itu problem rumah tangga, baik itu problem dengan tetangga, baik itu problem dengan kerjaan, baik itu problem-problem yang begitu banyak sekali. Kalau kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, nama Al-Wakil, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena tadbirnya Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Secerdas-cerdasnya kita mau mengatur segala sesuatu, itu masih banyak sekali kekurangan kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepinter-pinternya kita merencanakan sesuatu, kalau kita tidak ditolong, tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun kita pun amburadul urusan-urusan kita, Bapak-bapak. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja yang maha memudahkan segala urusan kita, yang maha mengatur segala urusan kita, yang maha menolong kita, maka apa? Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Allah Subhanahu wa taala untuk tempat kita bersandar, untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus betul-betul menjadi prinsip di dalam kehidupan kita, bagaimana kita serahkan urusan ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita semua untuk kita menjadikan Allah tempat kita tawakal, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah memulai dengan kalimat yang sangat luar biasa terlebih dahulu. Rabbul masyriqi wal maghribi, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Allah Subhanahu wa taala itu Rabb. Dan sudah sering saya sampaikan kepada bapak-bapak, apa sih makna Rabb? Allah mengatakan Rabbul masyriqi wal maghribi. Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan Rabb timur dan barat. Dunia ini semua milik Allah Subhanahu wa taala. Allah pakai kalimat Rabb. Apa kalimat Rabb artinya? Masih ingat enggak, Pak? Pak Tarno masih ingat apa kalimat Rabb, Pak? Lupa. Bapak-bapak masih ada yang ingat, Bapak? Kalimat Rabb. Kita kan sering gitu kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa sih makna Rabb itu? Yang pertama, Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Yang kedua, Al-Malik, Allah yang memiliki. Yang ketiga, Al-Mudabbir, Allah yang mengatur. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Rabbul masyriqi wal maghribi, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur al-masyriq wal maghrib,
yaitu dari timur sampai barat, dunia dari ufuk timur sampai ufuk barat, itu semua milik Allah. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Fattakhidhu wakila. Jadikanlah Allah Subhanahu wa taala itu tempat apa? Tempat untuk bertawakal. Diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan kita. Kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan, Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan. Kalau kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hajat-hajat kita Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan, akan diberikan kepada kita semua. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Maka barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka dialah Allah itu cukup bagi kita semua. Tapi terkadang kita itu banyak lupanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari rizki, terkadang apa? Yang kita andalkan cuma kekuatan kita. Kita cari rizki, terkadang yang kita andalkan itu cuma kecerdasan kita. Kita mencari rizki, terkadang yang kita andalkan itu cuma apa? Cuma bahwasanya kita punya pengalaman yang sangat luar biasa. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala enggak mudahkan, kalau Allah Subhanahu wa taala enggak tolong, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak lancarkan urusan kita, secerdas apa kita? Sehebat apa, sekuat apa kita kalau tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkuli. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada apa? Burung. Bagaimana burung? Yaghdu himasan, taruhu himasan wa yaghdu bitanan. Burung itu di pagi hari mereka keluar dalam keadaan lapar. Kemudian apa? Kemudian dia balik dalam keadaan kenyang. Maka ini, kalau seandainya kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan rizki saja, maka seseorang itu, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki bagi dirinya. Makanya dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Syekh, kita di dalam masalah tawakal ini, kita harus tengah-tengah. Ada terkadang orang yang dia tawakal kepada Allah, wis lah, aku tawakal kepada Allah, aku tak tidur-tiduran di rumah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau memberi rizki, pasti Allah Subhanahu wa taala kasih rizki. Ada sebagian orang yang dia apa? Yang dia subhanallah melupakan tawakal kepada Allah. Dia kerja, dia cari uang, mengandalkan kekuatan, mengandalkan kecerdasannya, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin, seorang muslim, dia itu harus tengah-tengah di dalam urusan tawakal ini. Bukankah Ahlus Sunnah Allah Subhanahu wa taala jadikan wasat bainal umam, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian itu adalah merupakan umat yang tengah-tengah. Bagaimana hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh. Apa beliau mengatakan? Beliau mengatakan, wa haqiqatut tawakkul 'ala Allah jalla wa 'ala ayya'lamal 'abdu anna hadzal malakuta innama huwa biyadillah. Hendaknya seseorang itu mengetahui bahwasanya dunia seisinya, kerajaan dunia, langit dan semuanya ini semua ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yusrifuhu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa taala atur sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fayufawwidul amra ilaihi. Maka hendaknya seseorang itu apa? Menyerahkan seluruh perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa yaltaji biqalbihi fi tahqiqi matlubihi. Hendaknya seseorang itu kembalikan apa yang dia inginkan di dalam kehidupan dia, hendaknya dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Kita punya angan-angan yang sangat luar biasa. Kita punya cita-cita yang sangat luar biasa. Hendaknya apa? Hendaknya hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaltaji'u fi dzalika wa ya'tasimu billahi wahdahu. Kembalikan kepada Allah dan dia berpegang teguh dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yufawwidu amrahu ila Allah, dan dia menyerahkan perkaranya semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Kata beliau, "Tsumma ya'malu sababa alladhi amara Allah bihi." Kemudian orang yang tawakalnya benar, dia mengambil sebab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Kita pengen dapat rezeki, kita pengen dapat anak, kita pengen dapat ilmu, kita pengen dapat macam-macam. Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengambil sebab. Urusan hasil, maka apa? Yaitu urusannya kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tawakalnya benar, yaitu apa? Orang kalau dia sudah mengambil sebab, dia nggak pernah melihat sebab. Jadi seakan-akan sebab yang dia ambil itu apa? Itu adalah merupakan sebab yang dia ambil yang Allah perintahkan kepadanya, kemudian dia langsung kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hakikat orang-orang yang mereka betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lihat bagaimana tawakalnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tawakalnya sangat luar biasa kepada Allah. Karena apa? Karena Nabi Musa kenal dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Di belakangnya Fir'aun mengejar, di depannya laut. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika kaumnya sudah mengatakan halakna, sudah kita binasa, di belakang kita sudah Fir'aun, kita akan mati, di depan kita sudah laut, sudah nggak ada. Tapi apa kata Nabi Musa? Enggak. Kita punya Allah, tawakal aja sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di surat Yunus, wa qala Musa in kuntum amantum billah fa 'alallahi tawakkalu in kuntum mu'minin. Nabi Musa berkata kepada kaumnya, kalau kalian beriman, kalau kalian betul-betul Islam, tawakal aja sama Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan jalan keluar. Benar. Ketika mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala cuma memerintahkan dengan sesuatu sebab. Yang sebabnya apa? Pukul. Dengan pukulan tersebut apa? Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur semuanya. Dengan pukulan tersebut, famfalaqal bahr. Langsung lautan terbelah menjadi dua. Tanah yang aslinya becek, tanah yang aslinya habis kena air itu akhirnya apa? Lembek. Langsung Allah Subhanahu wa taala jadikan apa? Jadikan keras supaya Nabi Musa dan kaumnya bisa melewati laut. Itu hasil dari apa? Hasil dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tawakal yang benar. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa sekali. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dilemparkan ke dalam api neraka, ke dalam api oleh raja ketika itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tempat yang paling tepat untuk bertawakal. Makanya dikatakan oleh di dalam hadis bahwasanya kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil qalaha Ibrahim hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qila lahu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mau dibakar di dalam api, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk kita apa? Bertawakal. Kita melihat bahwasanya apa? Di depan kita subhanallah ada yang sekarang mungkin lagi marah, yaitu apa? Apa yang lagi marah sekarang, Pak?
Covid, yang lagi marah apa? Penyakit. Kita lupa, terkadang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala tempat kita untuk bertawakal. Kita terlalu berlebih-lebihan untuk mengambil sebab yang sangat luar biasa. Tapi apa? Kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil sebab, ya kita ambil sebab. Tapi jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau tawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan kita. Dan kalimat hasbunallahu wa ni'mal wakil diucapkan oleh siapa? Diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikepung. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikepung ketika apa? Peperangan Uhud, ketika peperangan Ahzab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul dikepung oleh orang-orang musyrikin. Sampai-sampai apa? Orang-orang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Manusia sudah kumpul kepadamu wahai Muhammad dan para sahabat. Sekarang takutlah kalian kepada mereka. Apa yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah Subhanahu wa taala itu cukup bagi kita. Yang akan menolong kita, yang akan melindungi kita, yang akan memudahkan urusan kita, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhan nabiyyu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai nabi, cukuplah, artinya wahai nabi, cukuplah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu sudah mencukupkan kepada engkau. Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah Allah Subhanahu wa taala dan cukup Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita merasa bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang harus kita jadikan beban di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan ini? Pasti hidupnya seseorang kalau kita kenal dengan Allah, tenang hidup kita. Kita mau cari rizki, bismillah keluar, ya Allah saya tawakal, muter-muter, alhamdulillah tawakal ada yang beli. Ya enggak Pak Robani, iya kan? Saya sering ngobrol sama Pak Robani, gimana Pak Robani gitu kan. Alhamdulillah Ustaz, yang penting saya keluar tawakal sama Allah, alhamdulillah ada yang beli. Dan banyak sekali contoh-contoh yang apa? Yang menunjukkan kalau kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan urusan kita semuanya. Karena apa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan apa? Merupakan tempat untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada, belum? Begitu pula bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bagaimana luar biasanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Imam Bukhari, yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki dari Bani Israel. Ada seorang laki-laki dari Bani Israel, dia mau pinjam uang. Annahu dzakara rajulan min Bani Israel sa'ala ba'dha Bani Israel ay yuslifahu alf dinar. Jadi mau pinjam uang 1000 dinar. Saya mau pinjam uang 1000 dinar, kata seorang Bani Israel ini. Kemudian yang mau meminjami uang dia mengatakan, siapa saksinya? Dia mengatakan wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebagai saksi. Kemudian siapa yang akan menjamin? Kemudian orang tersebut pun mengatakan apa? Wa kafa billahi wakila. Kemudian orang tersebut mengatakan apa? Kafa billahi kafila. Cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai penjamin. Hingga akhirnya apa? Orang tersebut dia memberikan pinjaman 1000 dinar tersebut kepada orang yang meminjam. Dengan apa? Dengan mudah, dengan waktu yang sudah ditentukan. Hingga akhirnya apa? Berpisahlah dua orang tersebut. Kemudian sudah sampai waktunya. Seseorang tersebut harus bayar utang. Ketika mau bayar utang, orang ini mau pergi ke negeri tempat orang yang meminjami uang tersebut, dia sudah cari-cari, sudah bingung. Ya Allah, ini gimana saya mau bayar utang? Saya sudah janji dan saya sudah jadikan engkau sebagai
penjamin dan saya sudah jadikan engkau sebagai saksi. Kemudian apa yang dilakukan oleh orang Bani Israil tersebut yang dicontohkan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya orang tersebut mengambil sebuah khosyab, yaitu sebuah kayak kayu atau bambu. Jadi kayak bambu tersebut, kemudian apa? Dibelah, kemudian dimasukkanlah 1000 dinarnya tersebut ke dalam khosyab tersebut, yaitu sebuah kayak bambu atau kayu tersebut. Kemudian dia menuliskan sebuah surat dan diletakkan juga surat tersebut di dalam bambu tersebut. Kemudian dia mengatakan sambil dia cari-cari, ini sudah waktunya saya harus mengembalikan uang. Kemudian dia mengatakan ketika dia nggak dapat perahu untuk sampai ke tempat di mana dia mau bayar hutang, dia mengatakan Allahumma innaka ta'lam anni kuntu tasallaftu fulanan bi alfi dinarin fasa'alani kafilan fakultu kafa billahi kafila. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwasanya dahulu aku pinjam kepada seseorang 1000 dinar, dan ketika dia bertanya kepadaku siapa penjaminnya, maka aku katakan engkau ya Allah sebagai penjaminnya. Dan ketika dia meminta saksi, maka aku katakan ya Allah engkau adalah saksi. Kemudian dan dia pun ridho dengan hal tersebut. Kemudian dia mengatakan wa inni jahadtu an ajida markaban, dan ini saya sudah berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari tumpangan atau kapal sehingga saya sampai ke tempat tersebut. Falam aqdir, dan aku pun enggak mendapatkan hal tersebut. Wa inni astaudiuha, dan saya titipkan ini ya Allah kepada engkau. Adanya ya, tafadhol adzan dulu, nanti kita lanjutkan ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kisah dari Bani Israil ketika berusaha sudah berjuang cari kapal untuk bisa sampai ke tempat tersebut, hingga akhirnya dia mengatakan inni astaudiukaha, ya Allah aku titipkan ini kepadamu supaya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan. Kemudian apa? Faramiya biha fil bahr. Akhirnya dilemparkanlah ke laut. Khosyab tersebut, yaitu sebuah kayu tersebut, dilemparkanlah ke laut. Tsumman sarafa wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban. Kemudian dia pergi sambil mencari apa? Terus mencari dia kapal yang bisa mengantarkan ke tempat orang yang diutangi tersebut. Di hari itu orang yang diutangi tersebut dia keluar ke pinggir laut karena sudah janjian, dan dia mengira bahwasannya orang ini akan datang. Hingga akhirnya ketika dia berdiri di pinggir laut, maka apa? Maka dia mendapatkan kayu tersebut untuk dia jadikan apa? Kayu bakar. Dia bawalah kayu tersebut ke rumahnya. Kemudian ketika apa? Falamma nasyaraha wajadal malwa sahifah. Tatkala dia memecahkan kayu tersebut, dia dapatkan uang dan dan kertas yang ditulis oleh orang tersebut. Ini. Kemudian apa? Tatkala akhirnya dapat tunggangan untuk bisa sampai ke tempat orang yang mengutangi, hingga akhirnya dia ketemu. Kemudian dia kasih lagi alaf dinar. Dia kasih lagi, ini utang saya maaf saya terlambat karena saya nggak dapat tunggangan. Kemudian orang tersebut mengatakan, apakah kamu dahulu pernah mengirim sesuatu? Kemudian dia cerita, iya saya sempat di waktu tersebut saya berusaha untuk mencari kendaraan tapi saya nggak dapat. Kemudian apa? Kemudian saya tawakal sama Allah dan saya titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengutangi tersebut mengatakan apa? Apa yang kau lemparkan ke laut tersebut itu sampai kepada Subhanallah. Ini siapa yang mengantarkan semua ini? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala akan atur dengan sedemikian rupa indahnya. Tapi betapa banyak di antara kita yang kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mampu untuk mengatur segala sesuatu ini. Padahal tawakal ini seperti hanya oksigen di dalam kehidupan kita. Kita butuh oksigen itu setiap waktunya kita butuh untuk kita bernafas. Begitu pula ketika kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita pun butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu setiap waktunya, setiap detiknya kita butuh untuk kita pertolongan Allah, butuh untuk hati kita sandarkan kepada Allah, urusan kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tawakallah kalian kepada Zat yang Maha hidup yang enggak pernah mati. Allah Subhanahu wa taala itu enggak pernah tidur, enggak pernah mati, terus-terusan Maha hidup. Sehingga apa? Ketika kita betul-betul tahu tentang sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala yang begitu luar biasa, bagaimana penciptaan Allah, bagaimana pengaturan Allah, harusnya kita itu tenang ketika kita itu apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja kalau kita tawakal sama orang, kita jalan gitu kan, sama orang yang pengalaman saja. Kita keluar negeri sama orang yang pengalaman, oh tenang, ada si fulan pengalaman. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Harusnya di dalam perjalanan kita menuju Allah selama kita di dunia ini, kita itu jauh lebih tenang. Kenapa? Karena kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita apa? Tenang saja. Kita hanya mengambil sebab, Allah Subhanahu wa taala yang ngatur kehidupan kita. Sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebegitu indah, dengan sebegitu rapi, dengan sebegitu hikmah. Allah enggak zalim dengan hambanya. Ingat, Allah Subhanahu wa taala enggak pernah zalim terhadap hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Allah itu enggak pernah zalim terhadap hambanya. Kalau kita tahu Allah enggak pernah zalim kepada hambanya dan Allah itu punya ilmu yang sangat luar biasa, pengaturan Allah Subhanahu wa taala didasari oleh ilmu, kenapa kita enggak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar tawakal? Harusnya apa? Kita jauh lebih tenang di dalam apa? Di dalam menjalani hidup ini kalau kita betul-betul kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan juga apa? Wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan bertawakallah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat apa? Al-Aziz, yang Maha perkasa. Kemudian apa? Ar-Rahim, yang Maha penyayang. Subhanallah. Kita disuruh tawakal kepada Allah dan Allah menyebutkan dua sifatnya Allah. Yang pertama apa? Allah Maha perkasa. Yang kedua, kenapa Allah Maha perkasa? Berarti Allah Maha mampu. Kita pengen apa? Allah mampu untuk mendatangkannya. Dan yang kedua, sifat Allah yang didatangkan oleh Allah, Ar-Rahim, yang Maha penyayang. Kita itu disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita ini sebagai orang mukmin. Kalau kita betul-betul beriman, bertawakal kepada Allah, dimudahkan urusan kita. Semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan di ayat setelahnya, Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah itu melihat kalian. Kapan? Ketika engkau berdiri dan engkau lagi taqallub, dalam keadaan kita tidur, dalam keadaan kita duduk. Allah Subhanahu wa taala itu sangat betul-betul rinci ilmunya kepada kita semua. Kenapa kita enggak bisa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Serahkan urusan kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak urusan kita yang harus betul-betul kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ngatur istri saja mungkin sulit, Pak. Ya kan? Gimana sih untuk jadikan istri solehah aja terkadang kita sulit gitu kan. Ambil sebab. Sebabnya apa? Kasih pengajaran, kasih suruh dia tadabbur Al-Qur'an. Setelahnya apa? Tawakal sama Allah. Allah yang punya hatinya, kita tinggal berdoa, ya Allah, Engkaulah di tanganmu lah ya Allah hati istri saya. Jadikanlah dia ya Allah istri yang solehah. Ya Allah, di tanganmu lah hati anak-anak saya. Kita ngasih pendidikan kepada anak, kita ngasih pendidikan kepada anak istri kita, kemudian apa? Tawakal, serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan mengatur. Yang penting apa? Yang penting kita ngambil sebab. Permasalahannya apa? Kita gak ngambil sebab, pengennya istri itu solehah. Ini yang susah. Ambil sebab, ajari istri kita, ajari anak kita, bagaimana mereka juga kenal dengan Allah.
Ketika kita ikut kajian, ajak istri kita untuk ngaji, ajak istri kita untuk tadabbur Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya kita bareng-bareng berjalannya sama Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita apa? Bareng-bareng jalannya sama Allah. Bukan kita saja yang jalan sama Allah, kemudian apa? Istri kita taruh di rumah, udah kamu di rumah saja, gak usah taklim. Akhirnya apa? Kita pengennya kemana, istri nggak memahami. Akhirnya apa? Cekcok terus, mas cuma isinya kajian terus, taklim terus, pokoknya ngurusi anaknya gitu kan. Tapi kalau sama-sama tujuannya paham, sama-sama tujuannya tahu, akhirnya apa? Oh iya, saya beribadah dengan anak, mas beribadah dengan thalabatul ilm. Akhirnya apa? Mantap. Akhirnya saling bisa bekerja sama di dalam urusan tersebut. Itu berawal dari mana? Berawal dari ambil sebab, kemudian apa? Tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berbicara tentang masalah tawakal, sebenarnya banyak sekali. Kalau mau dibahas tentang masalah tawakal ini, akan tetapi insya Allah kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita yang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil, yang mengharuskan kita untuk apa? Untuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dengan hak tawakuli. Kenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pengenalan. Indah, Pak. Kenal dengan Allah luar biasa indahnya. Kita nggak akan pernah merasakan apa? Hargom, apa? Tidak merasakan gundah gulana, sedih. Kalau kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, kita merasakan perjalanan dunia ini semua sudah diatur oleh Allah dan pengaturan yang sangat luar biasa. Kita hanya menjalani kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala atur. Ini yang bisa Anda sampaikan, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Dan saya meminta maaf atas segala kesalahan dan khilafan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.